Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau perbandingan atau compare antara Oppo A12 versus Vivo Y12s yang baru rilis. Oke nih, kira-kira apa perbedaan dari kedua seri ini dengan harga yang tipis ya, beda tipis, yaitu untuk Oppo A12 sendiri di harga Rp1.899.000 dan di Vivo Y12s di range harga Rp1.999.000. Jadi selisihnya itu hanya 100.000. Tapi kira-kira apa nih perbedaan dari kedua brand handphone? Oh ya, kalian udah ada yang pernah pakai? Boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini ya guys. So check it out. Oke nih, sebelum kita ke perbandingan antara Oppo A12 versus Vivo Y12i, aku bakal ngebahas dulu untuk segi spesifikasi kedua brand handphone ini ya guys. Yang pertama ini ada di Vivo Y12s. By the way, ini baru rilis banget pertengahan November ini ya guys. Pas aku upload hari ini mungkin ada sekitar 5-6 hari yang lalu ya untuk rilis di Vivo Y12s. Untuk di ukuran layar di Vivo Y12s ini dibekali dengan 6,51 inci. Lumayan cukup besar ya guys. Mungkin buat kalian yang suka browsing ke sosial media itu lebih memuat informasi banyak, ataupun buat kalian yang suka main game dengan ukuran layar 6,51 inci itu lebih leluasa juga ya. Nah, untuk dari segi kapasitas RAM, untuk di Vivo Y12s ini dibekali dengan RAM 3GB, internal memori 32GB. Nah, selain daripada itu juga untuk dari tipe layar di Vivo Y12s itu dengan layar IPS ya, berukuran 6,51 inci. Rasio layar ke bodinya 81,6%, dan juga untuk resolusi layar di Vivo Y12s ini yaitu 720 kali 1600 pixel dengan perbandingan rasionya 20:9. Untuk di operating system di Vivo Y12s ini menggunakan Android versi 10 dengan PanTouch OS versi 11. Untuk chipset ya, by the way, for your info buat kalian yang suka main game ya, untuk di chipset di Vivo Y12s itu dengan menggunakan MediaTek Helio P35 12 nanometer. Gimana? Menurut kalian memakai Helio P35 itu bisa lancar banget nggak ya bermain gamenya? Tapi ini juga sudah dilengkapi dengan game mode ya. Jadi buat kalian yang chipsetnya Helio P35 kayaknya kurang, nah si Vivo melengkapinya dengan game mode atau buat memperlancar main game ya. Mode game itu udah tersedia di Vivo Y12s. Nah, untuk di kamera, untuk kamera belakang ini kayak 3 ya, kayak triple kamera. Tapi ini by the way ini double kamera ya. Ini hanya 2 kamera. Yang satunya tuh apa ya, gambar aja kali ya. Nah, untuk dari kamera belakang ini 2 kamera ya. Untuk resolusi utamanya dia di 13 megapiksel dan juga untuk bokehnya 2 megapiksel. Untuk kamera selfie, buat kalian yang suka selfie, ini untuk kamera selfie-nya dibekali dengan 8 megapiksel with AI beauty. Pastilah ya, bahas Vivo, bahas Oppo itu tidak lepas dengan kamera beauty ya menurut aku. Nah, ini yang paling keren di sini, yang paling unik di Vivo Y12s ini menggunakan side fingerprint. Memang untuk di range harga 2 jutaan itu jarang banget yang menggunakan side fingerprint ya. Untuk di Vivo Y12s ini dengan sidik jari terpasang di samping, menyatu dengan tombol on off ya. Mungkin kalau misalkan penggunaannya tombol on off itu ditekan, kalau sidik jari tetap disentuh ya. Untuk di Vivo Y12s. Untuk kapasitas baterai di Vivo Y12s itu dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan tipe baterainya sudah menggunakan lipomer baterai ya.
Nah, untuk yang di hadapan aku atau di hadapan kita semua, ini warnanya warna biru, biru muda ya, biru gradasi putih mungkin. Dan juga tersedia warna hitam. Kira-kira kalian suka yang warna apa? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu dia untuk spesifikasi di Vivo Y12s. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian, apakah kalian udah pernah pakai? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya, berbagi pengalaman dengan kita. Oke nih, sebelum lanjut, yuk nih buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, so thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat, bahagia, banyak rezeki, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, kita lanjut ke Oppo A12. Wah, di sini ya yang nonton video ini mungkin kalian udah pada tahu ya, udah pada hafal untuk di spesifikasi Oppo A12. Nah, aku perjelas lagi ya untuk ukuran layar di Oppo A12. Ini dengan ukuran layar 6,22 inci ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah Oppo A12. Nah, untuk rilis itu pertengahan tahun ini ya. Untuk di Oppo A12 sekitar bulan April untuk di Oppo A12. Nah, untuk tipe layar di Oppo A12 itu menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran layar 6,22 inci. Untuk rasio layar ke bodi di Oppo A12 itu 82,0% dengan resolusi layarnya di 720 kali 1520 pixel dengan perbandingan rasio layar ke bodinya 19:9 ya. Untuk layarnya juga ini udah Corning Gorilla Glass. Jadi itu udah nggak usah dikasih anti gores sih sebetulnya, karena udah tahan goresan. Tapi kalian kalau yang beli baru otomatis itu udah langsung dapat free anti gores dari sananya ya. Nah, untuk di operating system di Oppo A12 dia menggunakan Android versi 9 atau Pie with Color OS 6.1 ya. Untuk di chipset Oppo A12 itu menggunakan MediaTek Helio P35 12 nanometer octa-core. Nah, untuk di kapasitas RAM di Oppo A12 ini 3 GB, internal memorinya 32 GB dan menggunakan kamera ganda atau double ya, beresolusi 13 megapiksel dan juga untuk bokehnya 2 megapiksel. Untuk di kamera selfie di Oppo A12 itu dibekali dengan 5 megapiksel with AI Beauty. Selain daripada itu juga untuk fiturnya dia sudah tersedia sidik jari dipasang di belakang ya. Untuk segi baterai nih, kapasitas baterainya 4230 mAh dengan tipe baterainya lipolimer baterai. Yang ada di hadapan aku ini warnanya warna hitam dengan desain yang lumayan unik ya. Dan tersedia juga ada warna pilihan lain, ada biru dongker, perak, dan juga biru. Yang ada di hadapan aku warna hitam. Oke guys, itu dia untuk dari spesifikasi Oppo A12. Gimana menurut kalian? Kalian udah ada yang pernah pakai Oppo A12? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Oke nih ya, setelah kita bahas tadi untuk kedua spesifikasi di dua brand handphone yaitu Vivo Y12s versus Oppo A12, kira-kira mana nih yang lebih unggul? Nah, untuk dari yang pertama ini dari ukuran layar. Untuk ukuran layar sendiri ini lebih besar Vivo Y12s dengan ukuran layarnya 6,51 inci. Sedangkan untuk Oppo A12 itu masih 6,22 inci. Tapi by the way, kalau misalkan untuk ukuran layar ini nggak bisa kita langsung unggul yang ini atau unggul yang itu, karena untuk ukuran layar itu tergantung selera kalian ya. Kalian yang suka layar kecil mungkin bisa memilih Oppo A12.
kalian yang suka layar besar itu milih Vivo Y12s. Jadi kalau ukuran layar itu tergantung selera kita ya. Kadang orang ada yang nggak mau layar terlalu besar ataupun agak ribet dibawa-bawa. Kadang orang ada yang mau yang layarnya kecil biar simpel. Ataupun ada juga yang orang yang mau layar besar karena mungkin lebih enak main game ataupun lebih leluasa ya ke browsing ke internet. Nah, kira-kira menurut kalian lebih enak layar besar apa layar kecil? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk di kapasitas RAM, ini sama-sama berkapasitas RAM 3 GB, internal memori 32 GB ya. Jadi untuk RAM-ROM-nya ini sama. Di RAM 3 GB, internal 32 GB. Selanjutnya ini dari segi baterai. Mungkin untuk segi baterai itu lebih unggul Vivo Y12s karena berkapasitas baterai 5000 mAh ya. Kalau Oppo A12 dia masih 4230 mAh. Jadi untuk segi baterai itu dimenangkan oleh Vivo Y12s. Nah, untuk dari segi kamera belakang ini sama-sama beresolusi 13 megapiksel dan untuk bokehnya 2 megapiksel ya. Untuk resolusinya sama. Namun yang membedakan dari segi sektor kamera belakang ini adalah segi desain ya. Untuk segi desain bisa kalian lihat sendiri ya, untuk desain di kamera belakang seperti ini. Menurut aku sih lebih kekinian di Vivo Y12s, tapi tergantung selera kalian juga ya. Hanya kalian yang bisa menilai kira-kira bagusan mana. Cuma kalau misalkan desain itu kan tergantung selera kalian. Yang penting untuk kedua brand handphone ini sama-sama memiliki resolusi yang sama, yaitu di 13 megapiksel untuk kamera utama dan bokeh 2 megapiksel. Oke nih ya, untuk resolusi di Vivo Y12s versus Oppo A12s itu untuk kamera belakang menggunakan double kamera beresolusi 13 megapiksel dan bokehnya 2 megapiksel. Dan juga untuk kamera depan ini unggul Vivo Y12s karena resolusi kameranya di 8 megapiksel, sedangkan untuk Oppo A12 itu beresolusi 5 megapiksel ya. Jadi masih unggul Vivo Y12 beresolusi 8 megapiksel. Lanjut, selain daripada itu juga untuk dari chipset ini masih sama-sama menggunakan Helio P35 ya untuk di chipset kedua brand handphone ini ya. Selain daripada itu juga untuk dari segi harga, untuk harga ini beda 100.000 dengan Oppo Vivo. Ini beda 100.000 ya. Untuk di Oppo itu harganya Rp1.999.000. Untuk di Vivo Y12s itu harganya Rp1.899.000. Oke guys, untuk dari sidik jari ini yang paling menonjol di sini ya, ini adalah dari gaya dari sidik jari. Menurut aku sidik jari ini lebih nyaman yang mana? Itu untuk kekinian yang Vivo Y12s. Tapi untuk nyaman sih sidik jari di belakang juga itu masih recommended sih di tahun 2020 ini ya guys. Cuma beda tata letak. Kalau misalkan Vivo Y12s itu di samping, kalau Oppo A12 itu adanya di belakang. Oke guys, itu dia untuk perbandingan di Vivo Y12s versus Oppo A12. Kalau kalian tanya aku pilih yang mana, untuk sementara ini aku pilih dan mendukung Vivo Y12s karena berkapasitas baterai besar, desainnya lumayan terbaru ya untuk di Vivo Y12s. Tapi buat kalian yang udah punya Oppo A12 dan pengen upgrade handphone, menurut aku untuk di Vivo Y12s itu belum jadi pilihan ya, karena untuk spesifikasinya ya cuma beda-beda tipis lah ya. Oke guys, itu dia untuk compare antara Oppo A12 versus Vivo Y12s. Kalian pilih yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, so thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat dan juga selalu bahagia. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Next video semoga lebih baik lagi ya.
Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.